Jangan pakai pelantar dulu biar sarapan. Ini begini, ya, ini malam gini. Ya. Ada perubahan ya, jadi susah bikin kemudian dia mati ketika ngilu dan nyeri ya memang penyakit itu sembuhnya berangsur lambat ya, berangsur lambat, namun alhamdulillah sudah ada perubahan 80% lumayan ya. Nah ini yang ada sana kita miring ya, ini kakinya betul. Semoga saja bisa sembuh 100%, itulah harapan kita semua ya. Penyakit yang kita dapat atau kita alami semoga total ya sembuh seperti di alam, artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami Budi Waspada. Oke sahabat YouTube dimanapun saja Anda berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat, amin. Itulah ya tentunya teman-teman ya, harapan kita semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan ya. Oke, karena kesehatan itu adalah nikmat dan kesehatan itu adalah anugerah, maka kita yang masih diberikan kesehatan, kita harus jaga kesehatan ya dengan cara yaitu banyak macam ya, terutama salah satunya itu olahraga ya, menjaga pola makan, dan perlu juga sesekali ya, sebulan sekali pijat ataupun bekam. Oke, kali ini saya lagi mendapat pasien ya. Ini pasien saya, pasien langganan ya sebenarnya. Namun kali ini yaitu dia sebenarnya lama berlangganan sama saya, sudah satu tahun lebih. Dan setelah itu 6 bulan kemudian tidak pernah memanggil saya. Dia bilang karena HP-nya rusak dan ganti kartu, ternyata betul ya, kartunya ganti, dan dia tidak bisa menghubungi saya lagi ya karena kehilangan kontak. Jadi tidak sengaja dia di Google dia mencari di kata pencarian pijat Mamuju. Nah di situ dia menemukan kembali nomor saya, karena di Google, kalau diklik di Google Mamuju itu hanya beberapa saja tukang pijat ya, tidak banyak ya. Namun sebenarnya tukang pijat di Mamuju itu banyak sekali, hanya yang masuk di Google di kata pencarian kalau diklik itu hanya beberapa orang saja ya, tidak banyak, hanya 3 atau 4 orang gitu ya. Nah setelah itu dia nelpon dan bisa ketemu lagi, dan sekarang berlangganan lagi dengan saya. Nah ini saat ini dia mengalami gejala yaitu sakit pinggang ya, masih gejalanya belum sakit pinggang ya. Nah ini saya keretak-keretak dulu sebelum saya terapi dan saya pijat. Saya keretak-keretak dulu ya sebelum saya terapi dan saya pijat, biar otot dan tulang itu lemas ya, artinya tidak kaku ya, maksudnya tidak kaku, tidak pegal dan tidak linu. Keretak bagus ya sebelum melakukan terapi atau pemijatan, didahului dengan keretak ya, karena kalau sudah dipijat itu biasanya tidak bunyi. Nah sebelum dipijat dan diterapi diurut itu dikeretak dulu ya. Nah setelah itu baru terapi dan pemijatan serta urut. Nah gejala sakit pinggang itu diketahui dari titik-titik saraf yang saya pijat, contohnya yaitu di lengan ya, di bagian di lengan itu, lengan dua-duanya saya pijat. Ini di dua-duanya tengahnya saya pijat ya. Nah ini sementara ini saya refleksi di bagian titik saraf paha atas ya, paha atas bukan paha bawah.
Nah, di paha atas ini, di sini kalau lagi tegang itu otot kaku ya, otot kaku, otot kaku sehingga kaki itu untuk dilipat itu sakit ya. Jadi sebelum saya lipat kaki di sini saya terapi dulu otot-ototnya di bagian paha atas ya. Tentunya paha dua-duanya yaitu kanan dan kiri. Ini masih saya terapi pijat ya. Masih saya pijat titik-titik saraf di atas paha, tentunya di aliran darah ya. Nah, cara peminjatannya yaitu tangan kita mengempal dengan menggunakan yaitu telunjuk ya yang dilipat. Nah, setelah itu saya terapi bagian pinggang yang menurutnya di pinggang itu ngilu, nyeri ya, ngilu nyeri. Namun ini masih ngilu nyeri, belum terkunci ya, belum terkunci, masih ngilu dan nyeri. Kalau sudah terkunci itu lain lagi sakitnya. Kalau terkunci itu orang Jawa bilang kecetit ya, kecetit pinggang ya, kecetit itu postur tubuh tidak bisa lurus dan dia bongkok-bongkok dia karena menahan sakit. Jadi postur tubuh itu bungkuk maksudnya ya, menahan sakit tidak bisa lurus. Namun ini masih gejala, masih merasakan nyeri otot ya, nyeri dan ngilu di pinggang ini, di bagian pinggang. Nah, saya terapi dulu ya titik-titik saraf di pinggang, di sini baik di pinggang maupun di samping-sampingnya. Ya di sini banyak ya titik saraf yang saya pijat. Nah, sebelumnya saya lipat ya, lipatan kaki. Nah, kali ini kertek kaki ya. Dengan cara menyilang ya, kaki menyilang kalau diklek ya. Nah, itu bergantian ya menyilangnya antara kaki kanan dan kaki kiri bergantian. Nah, setelah bergantian lalu ini lipat kaki ya. Ini lipat kaki tujuannya otot yang pinggang itu lurus ya. Ini terapi begini, lipat kaki begini, ini yang ketarik yaitu otot bagian paha. Ini sakit sekali teman-teman, dia tidak sanggup, hanya 1 menit, biasanya 3 menit ya, biasa 3 menit. Nah, di sini ketarik otot paha ya, yang di depan itu ketarik, dan menarik otot yang di pinggang dan juga yang di punggung. Jadi itu ngontak ya, dari paha, pinggang dan punggung itu ngontak. Nah, tujuannya agar nyeri otot itu menghilang ya, nyeri atau ngilu otot itu menghilang. Nah, setelah itu kalau sudah dilipat, saya pijat betisnya sepijat biar aliran darah lancar ya. Kalau aliran darah lancar, maka otot-otot tadi yang tegang, yang kaku, maka akan melemas ya, karena sudah aliran darah itu lancar dan normal kembali. Beda kalau tersumbat, mengakibatkan menggumpal di bagian titik-titik saraf, contoh di pinggang atau punggung itu menggumpal. Nah, di area yang darah itu menggumpal itu terjadi nyeri dan linu. Maka itu yang terjadi ya, kalau aliran darah tidak lancar, nah menggumpal tersumbat, maka yang terjadi yaitu titik-titik saraf yang bagian menggumpal itu dagingnya mengeras ya, tidak lemas, mengeras. Nah, itu mengakibatkan terjadi yaitu linu, nyeri pada otot dan area daging yang keras itu. Makanya saya pijat
yaitu bagian betis, biar aliran darah normal dan lancar kembali. Nah, jangan lupa ya, di samping betis dipijat dan diurut, jangan lupa di titik saraf, yaitu titik saraf ya bagian kandung kencing, saluran kencing, dan hormon dipijat ya, tujuannya biar normal dan sehat kembali ya. Karena fungsi hormon kalau stabil maka orang akan segar bugar. Namun kalau saraf hormon itu tidak stabil, tidak aktif, maka orang tersebut akan lemah, akan malas. Nah, makanya malas, lemah, lesu gitu ya. Hawanya ngantuk saja ya, ngantuk terus. Nah, itu terjadi akibat hormon itu tidak aktif ya. Jadi di sini saya pijat, yaitu hormonnya, titik saraf hormon dipijat, kandung kencing dan salur kencing. Di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, titik saraf yaitu saluran kencing, kandung kencing, dan hormon ya. Jadi bagi yang sudah nonton video saya sudah tahu tempat-tempat titik saraf yang dimaksud, kandung kencing, salur kencing, dan hormon. Nah, kalau sudah dipijat lalu diurut ya, urut bagian betis ya, diurut bagian betis. Nah, kalau sudah dipijat, diterapi, diurut bagian betis, lalu kita baru melakukan yaitu di bagian pinggang, pemijatan atau pengurutan bagian pinggang ke punggung ya, dan sampai di terakhir yaitu pemijatan yaitu di punggung, di punggung, di leher, dan di kepala. Itu cara teknik dari awal pemijatan, dari awal ya sampai akhir. Pertama itu bagian kaki ya, kaki, betis, bagian kaki, telapak kaki, dan betis ya. Lalu bagian terakhir yaitu bagian punggung, leher, dan kepala. Itu langkah-langkah cara pijat badan pegel-pegel, linu dan nyeri ya, kecapean, bahkan biasa juga demam karena apa? Karena aliran darah tersumbat dan menggumpal, peredaran darah tidak lancar dan tidak normal ya, maka si pasien akan merasakan demam dan panas. Ya, ini titik-titik saraf yang di bagian paha samping ya. Yang tadi itu kan depan, yang pertama. Nah, ini samping. Ya, ini yang samping ini yaitu jalan aliran darah ya. Jalan aliran darah, istilahnya kalau kita itu jalan tolnya gitu ya. Itu kalau dipijat itu enak banget ya. Di paha samping itu sakit, tapi sakitnya sakit enak. Ya, ini saya lagi memijat tumit ya, bagian tumit dan telapak kaki. Ya, tumit samping kanan dan kiri itulah titik hormon ya, titik saraf hormon. Lalu bagian telapak kaki yaitu setelah dipijat dan diterapi lalu diurut. Cara pengurutannya bagian telapak kaki itu pakai tangan menggempal, kasih hembody berlicin ya, dengan cara tangan menggempal. Setelah itu pengurutan bagian betis.
Yang tadinya diterapi atau dipijat, sekarang pengurutan ya, diurut bagian betis, yaitu begini cara pengurutannya dari bawah ke atas ya. Namun dilihat sikonnya, kondisinya, kalau si pasien betisnya tidak berbulu, itu alangkah baiknya cara memijatnya, cara mengurutnya dari bawah ke atas ya. Namun si pasien kalau berbulu lebat, artinya banyak bulu-bulunya di betis ya, di betisnya banyak bulunya, itu dari atas ke bawah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak sakit gitu ya. Tujuannya tidak sakit, itu saja tujuannya. Tapi bagus sebenarnya dari bawah ke atas. Nah, lalu di bagian sini, di bagian apa itu namanya ya, di dengkul bawahnya itu, di situ tidak diurut juga. Ya, ini di betis ini pemijatan di situ ada 3 ya, artinya 3 jalur, yaitu kanan, kiri, dan tengah. Jalur yang harus dipijat kanan, kiri, dan tengah. Pemijatannya memakai ibu jari ya, atau jempol gitu. Namun kalau untuk meratakan semua begini contoh, pakai telapak tangan kita urut semua. Kalau untuk jalur satu arah yaitu pakai ibu jari atau jempol. Ini kalau kondisi lagi tidak fit, ini di sini sakit banget ya teman-teman. Sakit banget ya, sakit tapi sakit enak. Pegel, karena pegel linu jadi sakit banget di sini. Ini dalam kondisi lagi tidak fit. Tapi kalau kondisi lagi fit itu sudah tidak ada rasanya, hambar ya. Namun kalau sudah dipijit ini lama-lama berkurang sakitnya. Oke teman-teman, kiranya video ini cukup sampai sini saja ya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman semuanya, jika Anda suka dengan video ini, tolong berikan like-nya ya. Oke, nantikan di video kami berikutnya, tentunya di tema dan judul yang berbeda. Sampai jumpa teman-teman.